Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Tanjung, NRP 24201036. Video kali ini saya akan mereview tugas keempat saya yang berjudul Esai sebagai buah pemikiran, yang dipaparkan oleh Pak Bina selaku dosen teknik presentasi dan komunikasi. Oke, kali ini kita akan memahami mengapa sebuah tulisan bukan hanya sebagai media komunikasi, melainkan juga sebagai buah pemikiran. Prinsip-prinsip penting dalam menulis. Jadi, menulis juga memiliki tantangan tersendiri dalam sebuah bentuk tugas kuliah. Kesulitan yang paling utama saat menulis adalah saat ingin memulai. Pertama, menulis berarti mengonstruksi. Menulis bukan sekedar mengeluarkan ide atau pendapat secara bebas, melainkan mengomposisi. Dalam kata lain, sebuah keterampilan untuk membuat atau membangun sesuatu. Dalam proses membangun ini, seorang penulis perlu melakukan kontrol terhadap beberapa hasil utama, yaitu argumen, struktur informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, dan teknik penulisan serta penyajiannya. Kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Banyak proses menulis, apapun jenis tulisannya, mengalami proses revisi secara berulang. Proses menulis yang diikuti kegiatan membaca hasil tulisan secara berulang menjadi suatu tahapan yang lumrah dalam melihat hal-hal yang masih memerlukan perbaikan, seperti penekanan dan penguatan dari segi makna, pilihan kata, gaya bahasa, atau aspek penulisan lainnya. Ketiga, menulis adalah cara berpikir. Dalam hal ini, menulis dipandang sebagai alat, seperti halnya sebagai bentuk diagram visual dan hasil perhitungan angka. Praktik berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis membantu penulis dalam mengorganisasikan ide ke dalam urutan atau sistematik tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan. Dalam pikirannya, karena itulah Pemikiran memerlukan alat untuk dapat memunculkan dan terefleksi. Pada dasarnya, pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis melalui tulisan yang dibuatnya. Keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginstruksi pembicara untuk memberikan klarifikasi mengenai berbagai hal yang dibicarakan, sehingga memahami dapat berjalan lebih mudah. Berbeda dengan komunikasi tertulis, pembaca tidak dapat melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan saat orang mendengarkan dan berbicara. Hal ini kemudian mengharuskan menulis untuk menyediakan semaksimal mungkin hal-hal yang menguatkan pemahaman pembacanya. Itulah mengapa penulis sifatnya cenderung lebih formal dan lebih terkait oleh banyak aturan. Lalu bagaimana esai sebagai salah satu karya tulis? Secara sederhana, esai dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf, yang disarankan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Esai dianggap memiliki peran penting dalam pendidikan yang di banyak negara untuk mendorong pengembangan diri mahasiswa. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan menulis esai, mahasiswa mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya, dan mengikuti kerangka penyampaian pemikiran yang selain memerlukan teknik, juga memerlukan kualitas personal, kemauan, serta kualitas pemikir. Ketiga, dalam menulis esai, mahasiswa diharuskan membaca secara cermat, melakukan analisis, melakukan perbandingan, menulis secara padat dan jelas, dan mengeluarkan suatu secara seksama. Tujuan dari penulisan esai diantaranya sebagai alasan mengapa penulis esai seringkali diberikan. McLean dan Root menyatakan bahwa esai dapat membuat mahasiswa belajar 3 hal penting, yakni 1. Bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai sebuah isu. 2. Bagaimana merangkai argumen untuk mendukung penilaian tersebut berdasarkan pada nalar dan bukti. Dan ketiga, bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur koheren. Sekianlah tugas mereview saya Iqmal Tanjung. Saya ucapkan terima kasih.